Assalamualaikum. Pagi ini aku ingin bertanya pada kalian. Bagaimana rasanya jika satu-satunya kenangan dari suami yang sudah tiada, tiba-tiba hilang tanpa izin? Bayangkan, lemari yang selama ini kusimpan rapat, berisi jam tangan tua, radio kecil, dan jaket kesayangan almarhum suamiku, kosong. Dan yang membuat hatiku lebih hancur. Yang menjualnya adalah anakku sendiri. Di usiaku yang sudah lebih dari 60 tahun, aku tak pernah menyangka. Luka terdalam justru datang dari darah dagingku sendiri. Kalau kalian suka kisah-kisah keluarga yang penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini ya, supaya lebih banyak pelajaran hidup yang bisa kita bagikan bersama. Sebelum lanjut, menurut kalian, apakah anak berhak menjual barang kenangan orang tuanya tanpa izin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Namaku Sulastri. Tahun ini usiaku 64 tahun. Rambutku sudah hampir seluruhnya memutih. Langkahku tak lagi secepat dulu, dan penglihatanku pun mulai kabur jika senja tiba. 5 tahun lalu, suamiku, Pak Hadi, meninggalkanku untuk selamanya karena serangan jantung mendadak. Hari itu masih sangat jelas dalam ingatanku. Pagi itu beliau masih sempat bercanda. Ia duduk di kursi kayu ruang tamu sambil mendengarkan radio kecil kesayangannya. Radio itu sudah tua, catnya mengelupas di beberapa sisi, antenanya pernah patah lalu disambung dengan selotip hitam. Tapi setiap pagi, radio itulah yang menemaninya mendengar berita dan lagu-lagu lawas. Aku ini setia, Bu. Dari muda sampai tua, tetap dengar lagu yang sama, katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa kecil dari dapur. Tak ada yang menyangka, siang harinya ia terjatuh di kamar mandi. Rumah kami yang kecil mendadak penuh suara panik. Tetangga berdatangan. Ambulans datang terlambat menurut perasaanku. Dan sejak hari itu, hidupku seperti kehilangan separuh cahaya. Sejak kepergiannya, rumah ini terasa berbeda. Bukan hanya sunyi, tapi kosong. Seolah-olah dindingnya ikut berduka. Aku tidak punya banyak harta peninggalannya. Suamiku hanyalah pegawai biasa yang bekerja dengan jujur sampai pensiun. Kami tidak pernah hidup mewah, tapi selalu cukup. Yang ia tinggalkan bukan tabungan besar, melainkan kenangan dan nilai-nilai hidup. Di dalam lemari kayu tua di kamar kami, aku menyimpan beberapa barang miliknya. Sebuah jam tangan tua dengan tali kulit yang sudah retak. Jam itu dibelinya dari hasil lembur pertamanya saat masih muda. Ia pernah bercerita dengan bangga bagaimana ia menabung sedikit demi sedikit hanya untuk membeli jam itu. Biar kelihatan seperti orang penting, katanya dulu sambil tertawa. Ada juga radio kecil yang selalu menyala setiap pagi. Dan satu lagi, jaket coklat lusuh yang selalu ia kenakan saat mengantar anak kami, Rudy, sekolah waktu kecil. Jaket itu menyimpan bau yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Setiap kali aku memeluknya, aku seperti bisa merasakan kehangatan pelukan suamiku. Barang-barang itu mungkin tak berharga di mata orang lain. Bahkan mungkin terlihat seperti rongsokan. Tapi bagiku, itu adalah sisa-sisa hidup yang masih bisa kusentuh. Setiap kali rindu datang, aku membuka lemari itu perlahan. Tanganku menyentuh jam tangan itu, membayangkan pergelangan tangan suamiku yang dulu kokoh. Aku memutar knop radio meski sudah jarang menangkap siaran dengan jelas. Aku memeluk jaketnya dan membiarkan air mataku jatuh tanpa suara. Itulah caraku bertahan. Anakku, Rudy, kini berusia 35 tahun. Ia sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Setahun lalu, usahanya bangkrut. Ia kehilangan modal, kehilangan kepercayaan diri, dan hampir kehilangan harapan. Tanpa ragu, aku memintanya kembali tinggal di rumah ini.
Rumah orang tua selalu terbuka. "Nak," kataku waktu itu. Ia pindah bersama istrinya. Awalnya aku merasa senang. Rumah yang sepi kembali terdengar suara langkah, suara televisi, dan tawa cucuku. Aku merasa hidupku kembali memiliki warna. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk memasak. Walau lututku sering nyeri, aku tetap berdiri di dapur. Aku tak ingin mereka merasa kekurangan. Tabunganku yang tidak seberapa perlahan kugunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Aku tidak pernah mengungkitnya. Bagiku, membantu anak adalah naluri seorang ibu. Namun mungkin, justru karena terlalu ingin membantu, aku lupa menjaga batas. Suatu pagi, seperti biasa aku hendak membersihkan kamar. Matahari masuk melalui jendela, menerangi lemari kayu tua itu. Tiba-tiba hatiku tergerak ingin membuka dan merapikannya. Kubuka pintu lemari perlahan. Kosong. Aku terdiam beberapa detik. Kupikir mungkin aku salah lihat. Mungkin barang-barang itu kupindahkan ke tempat lain. Aku berlutut, memeriksa bagian bawah lemari. Tidak ada. Jam tangan itu hilang. Radio kecil itu tak ada. Jaket coklat itu lenyap. Tanganku mulai gemetar. Nafasku terasa berat. Aku berdiri dan membuka laci lain. Aku mencari ke bawah tempat tidur. Aku bahkan memeriksa gudang kecil di belakang rumah. Tidak ada. Jantungku berdetak keras. Pikiran buruk mulai bermunculan. Apakah ada pencuri? Tapi tidak ada tanda-tanda rumah dibobol. Aku berjalan pelan ke ruang tamu. Dari arah dapur, aku mendengar suara Rudi berbicara pelan pada istrinya. Lumayan juga laku koleksi barang tuanya. Bisa buat nutup cicilan bulan ini. Langkahku terhenti. Istrinya menjawab, "Syukurlah, daripada cuma numpuk nggak jelas." Koleksi barang tuanya. Cuma numpuk nggak jelas. Seakan ada sesuatu yang meremas dadaku. Dunia seperti berhenti berputar. Telingaku berdengung. Aku berpegangan pada dinding agar tidak terjatuh. Jadi, bukan pencuri. Anakku sendiri. Anak yang dulu kugendong dengan penuh cinta. Anak yang kubela mati-matian saat ia dimarahi ayahnya karena nilai sekolahnya jelek. Anak yang kubuatkan bekal setiap pagi selama bertahun-tahun. Tanpa sepatah kata pun padaku, ia menjual kenangan terakhir ayahnya. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan hanya karena barang itu hilang, tapi karena aku merasa tak lagi dianggap. Apakah aku sudah terlalu tua sehingga suaraku tak perlu didengar? Apakah kesedihanku tak lagi berarti? Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Duduk di tepi ranjang. Menatap lemari yang kini kosong. Lemari itu seperti simbol hidupku sekarang. Kosong. Sepi. Kehilangan. Di usia senja, ternyata bukan hanya pasangan yang bisa pergi. Rasa dihargai pun bisa perlahan menghilang jika kita tidak menjaganya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa kehilangan untuk kedua kalinya. Siang itu aku tidak langsung menegur Rudi. Aku kembali ke kamar dan mencoba menenangkan diri. Tanganku masih gemetar. Dadaku terasa sesak. Bukan hanya karena kehilangan barang-barang itu, tetapi karena perasaan dikhianati. Aku duduk lama di tepi ranjang. Mataku menatap lemari yang kini kosong. Rasanya seperti melihat luka yang terbuka lebar. 5 tahun aku menjaga barang-barang itu. 5 tahun aku merawat kenangan itu dengan hati-hati. Dan dalam satu hari, semuanya hilang tanpa sepatah kata. Aku bertanya dalam hati, di mana salahku sebagai ibu? Apakah aku terlalu lembut? Terlalu mudah mengalah? Terlalu sering berkata, "Tidak apa-apa"?
Menjelang sore, aku memutuskan untuk berbicara. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejelasan. Aku tidak ingin memendam ini menjadi racun di dalam hati. Aku memanggil Rudy ke ruang tamu. "Rudy, sini sebentar. Ibu mau bicara." Ia keluar dari kamar dengan wajah biasa saja. Mungkin ia belum tahu bahwa aku sudah mendengar semuanya. Ia duduk di kursi seberangku, memainkan ponselnya. "Ada apa, Bu?" Aku menatapnya lama. Anak yang dulu selalu memelukku setiap pulang sekolah. Anak yang dulu menangis di pangkuanku saat pertama kali patah hati. "Barang-barang ayahmu, kamu jual?" Ia berhenti memainkan ponsel. Wajahnya sedikit berubah, tapi tidak terlihat menyesal. Ia hanya menarik napas pendek. "Iya, Bu. Rudy jual." Jawaban itu begitu ringan. Seolah ia hanya memindahkan kursi, bukan menjual kenangan. "Kamu minta izin ke ibu?" tanyaku pelan. Ia menggeleng kecil. "Nggak sempat, Bu. Soalnya lagi butuh cepat. Cicilan motor sama listrik sudah nunggak." Rudy panik. Panik. Aku mengerti kata itu. Aku pernah merasakannya saat uang belanja tak cukup. Saat biaya sekolah Rudy menumpuk dulu. Tapi aku tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan hakku tanpa bicara dulu. "Kenapa tidak bicara dulu sama ibu?" Suaraku mulai bergetar. "Itu barang ayahmu, Nak? Itu bukan barang biasa." Rudy mulai terlihat kesal. "Bu, itu cuma jam tangan lama sama radio rusak. Jaketnya juga sudah nggak layak pakai. Kita lagi susah. Masa ibu masih mikirin barang begituan?" Kalimat itu seperti tamparan. "Cuma barang begituan?" "Iya, Bu. Kenangan nggak bisa bayar listrik. Kenangan nggak bisa beli beras." Aku terdiam beberapa detik. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak. Tapi aku memilih tetap duduk tegak. "Tapi kenangan itu bagian dari hidup ibu," kataku perlahan. "Ayahmu sudah tidak ada. Itu yang tersisa." Saat itulah menantuku keluar dari kamar. Ia berdiri bersandar di dinding, ikut mendengarkan. "Bu, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kita kan satu keluarga. Semua yang ada di rumah ini ya buat kepentingan bersama." Aku menoleh padanya. Nada suaranya tidak keras, tapi terasa dingin. "Itu barang pribadi ibu," jawabku. Ia tersenyum tipis. "Ibu kan sudah tua. Harusnya lebih bijak. Jangan terlalu terikat sama masa lalu." "Sudah tua." Kata itu kembali diucapkan. Seolah-olah karena aku sudah 64 tahun, maka perasaanku harus disederhanakan. Seolah-olah kesedihan di usia senja tidak lagi penting. Aku merasakan panas di mataku. "Justru karena ibu sudah tua," kataku lebih tegas, "ibu hanya punya sedikit hal yang bisa ibu pegang sebagai kenangan. Kalian masih punya masa depan panjang. Ibu tidak." Rudy menghela napas panjang. "Jadi ibu maunya apa?" "Rudy sudah jual. Uangnya sudah dipakai." Aku menatapnya lurus. "Ibu mau kamu bertanggung jawab." Wajahnya langsung berubah. "Maksudnya?" "Ibu mau uangnya diganti. Berapapun itu. Dan mulai sekarang, jangan pernah ambil atau jual apapun milik ibu tanpa izin." Suasana mendadak tegang. "Bu, Rudy ini anak ibu. Masa harus hitung-hitungan?" katanya dengan nada tinggi. "Aku bukan hitung-hitungan," jawabku. "Aku ingin dihargai." Menantuku menyela, "Kalau begitu, mulai sekarang kita pisah saja dapurnya. Biar jelas mana punya ibu, mana punya kami."
Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Rumah ini kecil. Tidak ada sekat yang benar-benar memisahkan. Tapi sekarang terasa seperti ada tembok tinggi yang berdiri di tengah ruang tamu. Rudy berdiri dari kursinya. "Rudy capek, Bu. Sudah susah. Masih disalahin?" Aku juga berdiri, walau lututku terasa lemas. "Ibu tidak menyalahkan kamu karena susah. Ibu marah karena kamu tidak bicara. Kamu mengambil keputusan sendiri atas sesuatu yang bukan milikmu." Ia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku kini lebih tenang namun tegas. "Sejak kamu pindah ke sini, ibu tidak pernah menghitung berapa uang yang ibu keluarkan. Ibu tidak pernah mengeluh. Tapi bukan berarti ibu tidak punya batas." Rudy menunduk, tapi egonya masih terlihat. Malam itu kami makan tanpa banyak bicara. Cucu kecilku yang biasanya cerewet pun seperti merasakan ketegangan. Ia makan dengan pelan, sesekali melirik wajah ayahnya. Aku masuk kamar lebih awal. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan barang. Aku sedih karena hubungan kami retak. Aku sadar, konflik dalam keluarga seringkali bukan tentang uang atau barang, tapi tentang rasa hormat dan komunikasi. Jika hari ini aku diam saja, mungkin besok akan ada lagi yang dianggap cuma barang lama. Lalu lusa mungkin perasaanku sendiri yang dianggap tidak penting. Di usia senja, aku memang tidak lagi kuat secara fisik. Tapi bukan berarti aku harus kehilangan suara. Aku berbaring dan menatap langit-langit kamar. Dalam hati aku berdoa, semoga anakku suatu hari mengerti bahwa menjadi orang tua bukan berarti harus selalu mengalah tanpa batas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia kembali tinggal bersamaku, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang sepenuhnya hangat. Konflik ini mungkin terlihat sederhana bagi orang lain. Hanya soal barang lama. Tapi bagiku, ini adalah tentang harga diri seorang ibu. 2 hari setelah pertengkaran itu, rumah kami terasa seperti berjalan tanpa suara. Tidak ada lagi obrolan ringan di ruang tamu. Tidak ada lagi candaan kecil saat makan malam. Bahkan suara televisi pun terdengar pelan, seakan takut memperkeruh suasana. Aku tetap menjalankan rutinitasku seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyapu halaman kecil di depan rumah, menyiram tanaman yang ditanam almarhum suamiku dulu. Tapi ada yang berbeda dalam hatiku. Ada ruang kosong yang bukan hanya karena hilangnya barang-barang itu, melainkan karena jarak yang tiba-tiba tercipta antara aku dan anakku sendiri. Beberapa kali aku melihat Rudy ingin bicara, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia lebih banyak diam di kamar, keluar hanya saat perlu. Menantuku pun bersikap biasa saja, seolah-olah tidak ada masalah besar yang terjadi. Malam kedua, aku duduk sendirian di kamar. Lemari kayu tua itu masih terbuka. Sengaja belum kututup. Aku ingin merasakan kehilangan itu sepenuhnya. Aku tidak ingin pura-pura kuat. Tanganku menyentuh bagian dalam lemari yang kosong. Dulu, disitulah jam tangan itu terbaring rapi. Di sebelahnya radio kecil yang sering kuusap debunya. Di gantungan atas, jaket coklat itu menggantung seperti sedang menunggu dipakai lagi. Sekarang hanya ada ruang kosong dan bau kayu tua. Air mataku kembali jatuh. Namun di tengah tangis itu, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan suamiku. "Bu, kalau suatu hari aku nggak ada, jangan terlalu bergantung sama barang. Yang penting itu nilai hidupnya, bukan bendanya." Waktu itu aku marah kecil. Enak saja ngomong begitu. Tapi malam itu, kalimat itu terngiang jelas di kepalaku. Benar, mungkin benda-benda itu memang tidak bisa kembali. Tapi nilai yang ditinggalkan suamiku, tentang tanggung jawab,
tentang menghormati orang tua, tentang komunikasi dalam keluarga, itulah yang seharusnya tetap hidup. Dan mungkin, justru inilah saatnya nilai itu diuji. Pagi ketiga, saat aku sedang melipat pakaian di kamar, terdengar ketukan pelan di pintu. "Bu, boleh masuk?" Suara Rudi terdengar ragu. "Masuk saja," jawabku pelan. Ia masuk dan duduk di lantai, persis seperti saat kecil dulu ketika ia merasa bersalah setelah memecahkan gelas atau pulang terlambat. Ia tidak langsung bicara. Tangannya saling menggenggam, kepalanya menunduk. "Ibu masih marah?" tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. "Ibu bukan marah karena barangnya, Nak. Ibu sedih." Ia terdiam. "Aku salah, Bu," katanya akhirnya. "Aku terlalu panik. Aku cuma mikir gimana caranya bayar cicilan. Aku nggak kepikiran perasaan ibu." Suaranya mulai bergetar. "Aku pikir itu cuma barang lama. Aku nggak sadar kalau itu berarti segitu besar buat ibu." Aku menatapnya lama. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Ada lelah di sana. Ada tekanan yang mungkin selama ini tidak ia ceritakan sepenuhnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari sakunya. "Ini uangnya, Bu. Aku tahu mungkin gak bisa balikin barangnya. Tapi aku mau tanggung jawab." Aku tidak langsung mengambil amplop itu. "Uangnya sudah dipakai, kan?" tanyaku. "Sebagian, Bu. Tapi aku pinjam dari teman buat ganti." Hatiku terenyuh. Di saat yang sama, aku melihat sesuatu yang lebih penting daripada uang itu. Kesadaran. Aku akhirnya mengambil amplop itu, bukan karena jumlahnya, tapi karena niatnya. "Nak," kataku pelan, "Ibu tidak pernah keberatan membantu kamu. Dari dulu sampai sekarang, Ibu selalu ingin kamu berdiri kuat. Tapi kamu harus ingat satu hal, sesulit apapun keadaanmu, jangan pernah abaikan komunikasi." Ia mengangguk, air matanya jatuh. Aku malu, Bu. Harusnya aku ngomong dulu. Harusnya aku minta izin. Aku mengusap kepalanya, seperti saat ia masih kecil. Menjadi orang dewasa itu bukan berarti bisa mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan. Justru semakin dewasa, harus semakin bijak. Ia terisak pelan. "Maafkan aku, Bu." Aku memeluknya. Sudah lama sekali kami tidak berpelukan seperti itu. Dalam pelukan itu, aku sadar, kehilangan barang memang menyakitkan. Tapi kehilangan hubungan akan jauh lebih menyakitkan. Setelah percakapan itu, kami duduk bersama lebih lama. Untuk pertama kalinya, Rudi bercerita jujur tentang tekanan yang ia rasakan. Tentang utang yang menumpuk. Tentang rasa gagal sebagai kepala keluarga. Tentang rasa malu karena harus kembali tinggal di rumah ibunya. Aku mendengarkan tanpa menghakimi. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada caraku membantu. Memberi uang, memberi tempat tinggal, tanpa benar-benar mengajak bicara dari hati ke hati. Siang itu, kami sepakat untuk lebih terbuka soal keuangan. Ia akan menceritakan kondisinya secara jujur. Dan aku pun akan menyampaikan batas-batasku dengan jelas. Aku juga berkata padanya, "Ibu tidak butuh kamu jadi kaya. Ibu hanya ingin kamu jadi anak yang tahu cara menghargai." Ia mengangguk mantap. Hari itu rumah kami terasa sedikit lebih hangat. Memang, jam tangan ayahnya mungkin tidak akan kembali. Radio kecil itu mungkin sudah berada di tangan orang lain. Jaket coklat itu mungkin sudah dibuang atau dipakai orang asing. Tapi pelajaran hari itu akan tinggal lebih lama dari benda apapun. Aku belajar bahwa menjadi orang tua bukan berarti selalu diam demi menjaga kedamaian. Ada saatnya kita harus bersuara, bukan untuk menyakiti,
Tapi untuk mendidik, Rudy pun belajar bahwa kesulitan hidup tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan rasa hormat. Dan aku percaya, suamiku di sana mungkin tersenyum melihat anaknya mulai mengerti arti tanggung jawab yang sesungguhnya. Di usia senja, ternyata aku masih terus belajar. Belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang menetapkan batas. Belajar bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan, tapi memberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kenangan terbaik bukan terletak pada benda, melainkan pada nilai yang terus hidup dalam keluarga. Di usia senja, yang kita butuhkan bukan hanya nafkah, tapi penghargaan. Jika kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memaafkan? Atau tetap menuntut pertanggungjawaban? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Aku ingin membaca pendapat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pagiku hari ini. Semoga kita semua diberi anak yang berbakti, dan sebagai orang tua, diberi kebijaksanaan dalam bersikap. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya.